Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon maaf ini kita jadi mengganggu waktunya. Kami Nggak apa-apa. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ekonomi Bisnis, khususnya program studi pendidikan akuntansi. Di sini kami ingin meminta waktu Bapak sebentar untuk wawancara terkait kurikulum yang ada di sekolah ini, gitu, Pak. Oke, mungkin bisa dimulai langsung dengan terkait. Oke, baik Pak. Kita ada beberapa pertanyaan buat Bapak. Kalau pertanyaan pertama itu, kurikulum apa yang digunakan di sekolah SMK Dinamika Pembangunan 2 ini saat ini tuh memakai kurikulum apa, Pak? Ya, jadi terkait kurikulum di SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta sejak tahun 2022 ya. Itu kami di sini sudah menerapkan kurikulum Merdeka atau yang sekarang disebut kurikulum nasional ya. Ya. Terus pertanyaan selanjutnya itu berarti sejak kapan kurikulum tersebut mulai diimplementasikan? Kurikulumnya tadi di tahun 2022 ya. Berarti ini udah tahun ketiga, semua dari kelas 10 sampai kelas 12-nya sudah merdeka kurikulumnya ya. Berarti dari tahun 2022 itu udah langsung diimplementasikan? Sudah langsung diimplementasikan. Itu ke semua jenjang atau kelas 12 dulu, Pak? Jadi prosesnya itu sama ya. Mungkin kakak-kakak mahasiswa perlu ketahui bahwa launchingnya kurikulum kurikulum Merdeka itu kan tidak langsung meratakan kurikulum yang lama di Kurtilas, tapi bertahap gitu ya. Kita di pendidikan itu tidak berjalan ketika ada perubahan kurikulum langsung berubah semua tingkat, tapi perubahan itu adanya di tingkat paling bawah dulu. Di kelas 10, nanti tahun berikutnya berarti kelas 10 dan kelas 11. Nah sekarang udah tahun ketiga kami berjalan di SMK Dinamika Pembangunan 2, berarti sudah kelas 10 sampai kelas 12 nya sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa alasan Sekolah Dinamika Pembangunan 2 ini memilih kurikulum tersebut? Alasan yang pertama pasti karena sudah instruksi Kemendikdasnya. Tuh, yang kedua memang mengikuti kebutuhan arah pendidikan ya. Lagi-lagi memang kurikulum itu menjadi acuan satuan pendidikan dalam melakukan proses pembelajaran di sekolah, pegangan kita di sekolah. Yang tentunya kurikulum itu kan sudah digodok matang oleh pemangku kepentingan di atas untuk bisa menghasilkan lulusan yang memang sesuai dengan perkembangan zaman ya. Itu bagaimana guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar berdasarkan kurikulum yang digunakan? Kalau di kampus sebutannya apa? RPP apa modul ajar? Modul ajar. Walaupun udah balik lagi namanya sekarang jadi RPP nih. RPS ya. RPS. Jadi terkait pertanyaan bagaimana metode guru-guru ya menyusun RPP, semua udah ada panduannya sebenarnya. Tapi panduan itu tidak menjadi hal yang baku. Ya, tidak menjadi hal yang kaku untuk diperdebatkan. Yang mana yang penting konsep pembelajaran kurikulum merdekanya sebenarnya. Jadi di kurikulum merdeka itu sebenarnya tidak kaku di RPP-nya, tapi bagaimana implementasi atau pembelajaran kurikulum merdekanya. Itu fokusnya ya. Kalau dulu memang guru itu terfokus atau terpusat dengan hal yang berbentuk administrasi. Makanya ada istilahnya guru itu terlalu banyak beban administrasi. Nah di kurikulum merdeka ini kan guru itu coba dibuat senyaman mungkin untuk bisa mengeksplorasi bagaimana membuat model rencana pembelajaran, tapi juga paling tidak poin-poin penting dari RPP itu tidak dihilangkan. Gitu. Ya, jadi tetap ada panduannya, tapi tidak terlalu ditekankan secara formal. Gitu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, Pak, bagaimana peran kepala sekolah dan wakil kurikulum dalam mendukung perencanaan pembelajarannya? Peran kepala sekolah dan kurikulum tentu dalam posisi peran sangat penting ya, karena kan sebagai pemandu ya, pengawas ya, bagaimana guru-guru itu membuat RPP atau modul ajar paling tidak sesuai dengan harapan dari kurikulum nasional tadi. Artinya tidak dilepas begitu saja. Kepala sekolah dan wakil kurikulum itu adalah pemandunya, kemudian pemberi arahan, sehingga teman-teman itu betul-betul memahami apa yang harus dibuat. Gitu.
Kalau untuk pendekatan atau metode pembelajaran yang biasa digunakan di kelas itu seperti apa, Pak? Variatif ya, ada yang problem based learning ya, ada project based learning ya, kan memang dua itu yang ditekankan di kurikulum sekarang ya. Apalagi sekarang ada metode deep learning ya kan, nah itu yang lebih dikuatkan seperti itu. Jadi mungkin ini pertanyaan yang jawabannya hampir sama di semua satuan pendidikan ya, apalagi dengan adanya model pembelajaran deep learning, kita kan memang dituntut pembelajarannya PJBL ya, problem based learning berbasis masalah, project based learning berbasis project. Jadi anak-anak tuh langsung dikasih case supaya tahu ya, udah nggak zamannya lagi teori CBSA, catat buku sampai habis. Jangan lagi yang namanya apa, banyak cerita ya. Pendekatan seperti itu yang lebih cocok ke anak-anak sekarang, ke Gen Z. Dia langsung mengenal masalah, dia menemukan pengetahuan hasil dari pemecahan masalahnya, seperti itu. Karena memang mungkin pemerintah sudah memahami kondisi anak-anak sekarang di Gen Z ya. Ini termasuk Gen Z semua kah? Iya. Kira-kira bagaimana metode pembelajaran yang dialami? Balik nanya nih kurikulumnya. Kalau dari saya sendiri sih mungkin jadi lebih siap ya Pak untuk apalagi selanjutnya itu lulusnya seperti apa. Tapi kayak terkadang itu sebenarnya kita juga butuh pembelajaran kurikulum sebelumnya gitu. Kayak masih perlu kayak seperti menghafal, terus PR itu sebenarnya menurut saya masih perlu gitu. Karena dari saya sendiri pembelajaran itu yang menurut saya efektif itu kalau saya tuh kebanyakan mengerjakan tugas gitu. Jadi kayak makin nangkap gitu kalau saya gitu. Tapi PR itu masih relevan ya kira-kira? Gak apa-apa, diskusinya dua arah. Iya. Gak apa-apa. Menurut kakak PR itu masih relevan gak di kurikulum sekarang? Kalau di kurikulum Merdeka sendiri kira-kira masih relevan? Di kampus ada dosen yang ngasih PR? Masih ada. Beberapa sih, cuma nggak semua. Seberapa sering kalau dibandingkan di sekolah dulu di SMK atau di SMA dengan di kampus tugasnya? Lebih banyak di mana? Lebih banyak di sekolah. Lebih banyak di sekolah. Tapi pendekatan atau model penugasan atau pembelajarannya lebih mana yang mengena? Di kampus atau di sekolah? Model pembelajarannya? Metode pembelajaran sih menurut saya masih di sekolah sih. Masih enak di sekolah. Masih kayak kelihatan banget gitu kalau misalkan perbandingan dituntun sama guru. Kamu kalau di kampus gimana sih cerita? Kayak dilepas aja gitu. Kayak mandiri, belajar mandiri. Justru di situ kan ada kemandiriannya ya. Iya. Itu dari perbedaan antara Tapi siswa dan esensinya bukan di situ. Itu karena deep learning. Iya. Deep learning. Sama kalau di kurikulum 13 kan ada profil pelajar Pancasila ya. Salah satunya kan pelajar yang mandiri atau mahasiswa yang mandiri. Nah, mandirinya itu dalam arti coba setiap pelajar itu dituntut kemandiriannya untuk bisa berliterasi. Ya, sebenarnya bukan tidak ada sifatnya banyak teori guru ngasih itu ya, mungkin lebih kepada mengarahkan peserta didiknya untuk yuk bisa mandiri berliterasi, tidak hanya di sekolah tapi di rumah, di mana aja kita dituntut untuk mampu berliterasi gitu. Kira-kira begitu kurikulum Merdeka. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana guru mengintegrasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan belajar mengajar di kelas? Ya. Nah, kalau mengintegrasikan ini tentu dalam bentuk aktivitas, ya. Tidak hanya dalam bentuk pembelajaran di kelas, tapi harus ada wujud nyata dalam bentuk aktivitas. Bisa aktivitasnya itu antar mapel link, ya. Bisa itu juga single mapel, ya. Tapi intinya untuk bisa mengimplementasikan profil pelajar Pancasila itu kita bisa lakukan dalam bentuk aktivitas. Contoh, misalkan gotong royong, gitu ya. Dalam bentuk apa nih? Misalkan dalam bentuk kelas meeting, kita bisa lihat bagaimana kerjasama antar tim, 17 Agustus panitia dan di kelas, struktur kelas.
terus misalkan ada kegiatan kebersihan kelas gitu ya, misalkan ada kegiatan olahraga tentang sehat jiwa raganya gitu. Jadi cenderung pengimplementasiannya lebih ke aktivitas. Iya, aktivitasnya bisa itu di internal atau di eksternal ya. Kalau di mahasiswa kan berarti ada bakti ke masyarakat ya. Itu kan contoh bentuk profil. Mungkin istilahnya kita sebut di sekolah profil pelajar Pancasilanya lah. Di mahasiswa kan berarti mengabdi. Bentuk gotong royongnya seperti apa. Terus kreativitasnya. Kadang kalau belum terjun ke masyarakat tuh ide-ide kritis kreatifnya belum keluar. Tapi kalau sudah di masyarakat, tuntutan kreativitas itu pasti muncul. Ketika momen-momen ada masalah di sebuah lingkungan masyarakat, kakak kan nanti bisa ngerasain sendiri di lingkungan masing-masingnya. Ketika ada ini yang di sana saling membantu, ketika ada kerja bakti yang ini bikin tehnya, yang itu ngambilin gelasnya, itu bentuk gotong royong seperti itu. Nah, kita coba wujudkan dalam bentuk aktivitas supaya anak-anak ya lagi-lagi nanti biar siap, baik itu nanti terjun di dunia usaha industri, juga siap terjun di masyarakat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana guru menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan siswa yang berbeda-beda? Oke, yang pertama berarti guru itu harus melakukan asesmen awal. Ya, itu langkah yang pertama, kita harus tahu asesmen awal supaya pada saat menentukan mau start di mana pembelajarannya itu tahu. Karena nggak semua siswa itu ketika masuk di sekolah SMK kelas 10, kita nggak semua ngeliat. Misalkan di mata pelajaran informatika ya, kayak Bapak juga kan ngajar informatika. Bapak nggak bisa beranggapan bahwa semua yang masuk di kelas 10 itu sudah pernah megang komputer. Megang aja nih belum belajar. Gitu. Harus ada asesmen diagnosis awal dulu. Tanya satu persatu. Oh ternyata setelah di diagnosis awal, misalkan ketahuan ternyata 80% dulu di SMP nggak pernah pegang komputer. Berarti nggak bisa tuh langsung kenalin namanya keyboard. Kita kenal dulu hardware-nya, software-nya dulu kita kenalan. Yang namanya keyboard tuh yang mana, yang namanya monitor tuh yang mana, SOP menyalakan komputer tuh yang mana. Jadi dari situ sebenarnya cara guru untuk bisa memetakan gitu. Nanti setelah dipetakan itu kita juga ada namanya tes ya, bakat minat. Nah dari situ nanti sekolah mengetahui nih calon peserta didiknya, bukan calon ya, peserta didiknya nanti arah bakat minatnya kemana. Nah, sehingga nanti sekolah bisa dalam hal ini petugas atau orang yang ditunjuk sebagai petugas pengolah data bisa punya referensi data untuk dirujuk kepada wali kelas nanti, sehingga wali kelas pada saat melakukan penanganan masalah apakah itu yang sifatnya akademik maupun non akademik itu sesuai dengan kebutuhan siswanya masing-masing ya. Jadi kalau di sekolah itu suka ada istilah tidak semua siswa penyakitnya pakai oskadon. Contohnya gitu. Maksudnya nggak semua siswa itu kalau di remedial semuanya A, enggak. Pasti ada aja yang oh ini A, oh ini mah B aja gitu. Nggak bisa disamain gitu. Jadi tetap ada analisisnya gitu ya. Oke baik Pak, pertanyaan selanjutnya itu apakah sarana dan prasarana sekolah ini tuh sudah mendukung pelaksanaan kurikulum Merdeka untuk saat ini? Oke, kalau untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka sudah ya. Kenapa Bapak bilang sudah? Karena kita sudah mempersiapkan tentunya di awal dari tahun 2022. Memang seberjalannya di tahun 2022 mungkin ada kekurangan, tapi dengan berjalannya waktu kan semua satuan pendidikan tidak hanya di SMK Dinamika Pembangunan 2 pasti mempersiapkan sarana dan prasarana. Iya betul. Jadi yang namanya kita mau masak ya harus dipersiapkan lah, kompornya segala macam. Yang namanya mau memulai dengan kurikulum baru walaupun baru datang gitu ya, kita harus mempersiapkan gitu segala sesuatunya walaupun bertahap tapi harus tetap dioptimalkan. Akhirnya tetap siap. Nggak boleh nggak siap, dijewer nanti kita. Oke baik, adakah kendala yang sering dihadapi guru dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka ini? Pasti ada. Kalau kendala itu pasti ada gitu. Kadang kendala itu ada yang datangnya dari diri sendiri, pasti ada dari internal. Banyak dari internal. Ya, dari sekolah sudah memberikan fasilitas, tinggal bagaimana gurunya. Jadi kembali lagi ya, karena kan
guru itu yang menjadi ujung tombak yang akan mengimplementasikan kurikulum itu. Jadi ibaratkan sebuah makanan, produk makanan, guru itu chefnya. Jadi kalau chefnya nggak mau ngikutin perubahan makanan kayak zaman sekarang nih, nggak laku tokonya gitu. Jadi ada kendala itu nggak Pak? Semua sekolah pasti punya kendala. Ya, tinggal bagaimana manajemen sekolah menyikapinya aja. Di kami juga ada gitu beberapa guru yang mungkin bisa dibilang agak lambat, itu aja ya, agak lambat untuk melakukan perubahan. Bukan nggak mau berubah, dia mau berubah tapi kurang cepat aja gitu. Nah ini kan kita harus bisa memaklumi nih, mungkin karena faktor usia kah gitu ya. Tapi semua berproses, tidak ada yang nggak berproses, semua berproses. Cuma prosesnya beda-beda gitu. Ada yang si A ini cepet nangkep gitu, tanpa dikirim diklat, oh udah paham dia. Caranya ya dia baca, dengar itu, baca-baca informasi di internet gitu. Ada yang udah dikirim diklat, denger itu agak paham-paham juga, nah itu yang repot tuh ya, atau lambat paham gitu. Tapi alhamdulillah di kami semua berproses untuk bisa mampu mengikuti perubahan kurikulum gitu. Berarti itu setelah lamanya itu berproses, misalkan dari guru, ada beberapa guru yang emang mungkin prosesnya itu kan nggak sama ya. Nah itu apakah dibimbing sama kurikulum atau bagaimana? Ya, jadi untuk guru-guru yang saya sebut tadi ya, yang istilahnya agak lambat ya, lama itu tentu ada bimbingan dari kurikulum. Kemudian juga kita punya data apakah guru tersebut memang belum diberikan diklat penguatan, jadi kita kirim diklat gitu. Jadi kita di sekolah itu ada data guru-guru mana nih yang belum ada penguatan, diberikan penguatan. Guru-guru mana yang sudah banyak penguatan, maka dilakukan implementasi ke sesama guru gitu. Kayak kakak misalkan habis diklat kan dapat ilmu baru nih gitu, jangan dipendam aja nih ilmu nih, teman-teman dibagi. Bagaimana caranya? Berbagi praktik baik. Kita adakan namanya in-house training ya, secara internal ya. Narasumbernya misalnya nih kakak sendiri nih dari guru, iya larinlah ke guru-guru yang lain. Nah, itu paling cara kita manajemen di sekolah seperti itu, supaya ada pemerataan. Karena kan kadang kalau dikirim diklat itu jumlah pesertanya terbatas ya, nggak mungkin diklat undangan 20 guru habis, siswa nggak ada yang diajarin gitu. Nah, cuma 1-2, nah nanti dari 2 orang guru itu ya, kita tuntut mereka untuk bisa mengimplementasikan di sekolah dalam bentuk IHT, in-house training, kepada rekan-rekan guru. Jadi istilahnya berbagi praktik baik gitu. Selanjutnya, selama 3 tahun berjalan, apa tantangan terbesar yang sekolah hadapi dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka ini? Ada dari unsur peserta didik, tentunya hambatan atau tantangannya ya, ada dari unsur pendidikan juga. Kalau di peserta didik ya, teman-teman tahu karakteristik anak-anak Gen Z ya, yang kita nggak bisa, apalagi ini sekolah vokasi yang memang dipersiapkan peserta didiknya untuk terjun di dunia kerja gitu. Walaupun nanti saya kuliah, tapi kan ending dari kuliah pengen kerja. Ya jom diri bukan saya jawab ya, jom. Walaupun kuliah endingnya pasti kerja gitu kan. Nah itu tadi kadang kita mesti tarik ulur. Nggak bisa kita mungkin seperti kurikulum yang sebelumnya gitu ya, disiplin dalam tanda kutip yang keras juga nggak bisa gitu kan. Sekarang udah ada istilah sekolah ramah anak gitu ya, ngeselinnya tetap kita senyumin gitu ya gitu. Yang penting mereka bahagia, di sini bahagia, di sana bahagia ya. Kalau dari internal tadi sama sebenarnya hambatannya ya, ada beberapa mungkin beberapa persentase kecil lah guru yang memang agak lambat aja gitu, tapi tetap kita pantau supaya terus ada pergerakan dan perubahan gitu ya. Selagi ingin memajukan generasi bangsa ya, ayo sama-sama gitu, karena guru kan menjadi ujung tombak. Outputnya kakak-kakak ini bisa masuk ke kampus gitu kan. Kalau di kampus sekarang ujung tombaknya dosen gitu kan. Dosen-dosen ini gimana cari materinya, bener ya, gaya di kampus ya begitu, menuntut mahasiswanya mandiri gitu ya. Jadi nggak ada istilahnya akuntansi adalah dijelasin gitu. Ayo sekarang kita buka ini, kita praktekkan, coba. Nah, apa nerangin ini? Gitu ya. Baca akhirnya di internet, baca kan akhirnya kita mandiri kita. Memang gitu. Ilmu itu semakin kita dewasa ya, sharing, udah jadi kebutuhan, bukan lagi disuruh baca itu. Ya, apalagi misalkan udah level S1 lah gitu ya. Pola pikirnya udah harus dirubah.
udah harus yang namanya tugas itu nggak diingetin emak. Bener, SMK dulu mungkin udah PR nggak lu nih gitu. Sekarang mah aduh dosen ini killer. Dikerjain gara-gara killer aja gitu ya, tapi nggak gitu ya. Kira-kira gitu. Ada dari sisi siswanya, ada dari sisi guru ke siswa, karena mungkin karakteristik anak-anak Gen Z aja. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa sih Pak keunggulan dan juga kelemahan dari kurikulum Merdeka ini? Mungkin karena terlalu merdeka kali ya kalau menurut Bapak. Iya, karena terlalu merdeka. Curhat jadinya nih. Jadi peserta didik itu lost learning. Lost learningnya gini, ya kakak ada di dalam posisi itu sebelumnya ya, 1 atau 2 tahun kemarin. Apa yang belajar sih orang lulus? Itu saking merdekanya gitu. Mungkin kalau bisa di flashback ke zamannya Bapak, lulus tahun 2005, berarti berapa tahun kita berjarak panjang lah ya. Dimana kali itu kan masih ada UN. UN. Dan UN-nya murni. Jadi dulu itu Bapak sempat merasakan UN yang, bukan merasakan, tahu model UN ya. Ada UN yang benar-benar nilai murni, ada UN yang digabung sama ujian sekolah. Oke Pak, berarti yang tadi Bapak sebutkan itu kekurangan dari kurikulum Merdeka tersebut ya Pak. Kira-kira kalau kelebihannya dari kurikulum Merdeka tersebut apa ya Pak? Kelebihannya karena kurikulum Merdeka itu seru ya. Jadi pembelajarannya kan terpusat ke peserta didik ya. Jadi lebih aktif. Dan terjun langsung gitu ya. Nice, bener. Jadi siswanya terjun langsung, interaksi 2 arah terjadi. Kalau dulu kan semua terfokus sama guru ya, terus kayaknya juga kaku. Ya kalau sekarang siswanya kita minta untuk mampu mengeksplorasi kegiatan, jadi lebih tumbuh kembang kemampuan peserta didiknya mungkin lebih cepat. Itu aja, karena bukan kita tuntut ya, kita minta mereka mengeksplor sendiri. Dan pada saat mengeksplor itu sifatnya tidak ada yang keliru, karena kan hasil eksplorasi, hasil mereka menemukan sesuatu by riset lapangan, by case di lapangan. Tinggal nanti guru kan menarik benang merah kesimpulan gitu. Oh ternyata case ini bisa diselesaikan dengan ini. Oh yang di sana, oh ternyata bisa juga pakai yang ini Pak gitu. Itu langsung lebih seru gitu ya, lebih menyelami kondisi peserta didik. Itu keunggulan dari kurikulum Merdeka ya. Jadi asik, seru ya, walaupun kelemahannya tadi saking merdekanya anak-anak terlalu enjoy karena nggak ada tuntutan, tidak ada pressure bahwa kurikulum Merdeka itu nanti endingnya ada lulus nggak lulus gitu ya. Nggak, karena nggak ada penentuan lulus nggak lulus itu kadang lost learningnya masih banyak lost learning gitu ya. Kalau semuanya berjalan normal paling itu aja ya, kurang lebih itu. Oke, baik Pak. Terkait wawancaranya kita dari kami sudah cukup terkait menanyakan terkait kurikulum. Terima kasih banyak nih Pak atas Sama-sama. jawabannya yang sangat insightful banget bagi kita, apalagi kita nih nanya. kita ini udah lebih siap lah ya, saya merasakan lebih Tapi siap. Bapak nggak merasa siap karena langsung ditodong. Jadi lebih seneng aja kalau pertanyaannya itu langsung langsung lah, nggak disiap-siapin harus Bapak cari kunci jawabannya gitu. Karena menurut Bapak ini ya memang sudah kewajiban kurikulum lah terkait pertanyaan-pertanyaan ini gitu. Jadi insya Allah nggak ada yang menjadi beban buat Bapak pertanyaannya. Alhamdulillah. Sama-sama ya. Jadi tahu ya tentang sikon di sekolah, kurikulum. Kalau dulu jadi siswa SMK SMA gak enak nanya begini ya. Iya, tantangannya beda. Nah, ngeri. Itu kan guru saya juga di kelas gitu ya. Padahal mah nggak diapa-apain, nggak ditelen juga, orang gurunya seneng makan bukan seneng orang. Ya. Jadi gitu. Oke, makasih kakak-kakak mahasiswa, sukses semuanya. Mudah-mudahan kuliahnya dilancarkan, selesai S1-nya tepat waktu. Amin.